Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkan kajian subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khallaq Al-Alim Al-Allamah Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan bab muqaddimah ya. Pada pagi ini kita akan memulai pembahasan topik-topik yang ada di dalam kitab Taysirul Akhlaq ini. Yang pertama, topik yang dibahas oleh pengarang kitab ini, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Hafiz Hasan Al-Mas'udi, adalah mengenai at-taqwa, ya, yakni mengenai takwa. Ya. Nah, Hafiz Hasan Al-Mas'udi ini memulai pembahasan mengenai takwa dengan membicarakan definisinya. Ya. Nah, definisi takwa menurut Al-Mas'udi itu adalah yang dimaksud dengan takwa imtithalu awamirillahi, yakni mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, maha luhur dan maha agung Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Sirran, baik itu secara secara rahasia ketika sepi orang, tidak ada orang. Wa alaniyatan, maupun ketika terang-terangan, ketika banyak orang. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira kita akrab ya mengenai definisi takwa ini, karena definisi takwa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, ya, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, itu ya, bahwa takwa itu adalah mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya
Ya. Itu ya hampir setiap Jumat kita dengar itu ya. Karena para khotib mesti ketika mengajak untuk bertakwa itu kemudian ya hampir semua dengan memberikan penjelasan yang dimaksud dengan takwa adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Hanya ini kemudian di bagian belakang ya, Imam Hafidh Hasan al-Mas'udi itu kemudian memberikan penjelasan ya, yakni dengan sirran wa alaniyatan, baik itu dalam keadaan sir maupun dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan rahasia ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya, saya kira mengenai definisi takwa ini jelas sekali ya, dan ini sudah berkali-kali dibicarakan tadi oleh para khatib ya. Kalau dari sisi etimologis ya, dari sisi asal katanya itu, kata-kata takwa itu berasal dari kata bahasa Arab waqa, yaqi, wiqayah ya, yang artinya itu menjaga ya. Makanya kalau ada ayat yang memerintahkan qu anfusakum wa ahlikum naro itu ya, qu itu bentuk amar dari waqa ya, jagalah ya, olehmu semua ya, jadi dalam bentuk jamak ya, keluargamu dari siksa neraka ya. Itu ya merupakan kata perintah dari kata kerja waqa tadi itu ya, yang merupakan akar kata dari takwa tadi ya. Nah intinya takwa itu ya menjaga ya, untuk berhati-hati ya di dalam meniti jalan Allah ya. Kalau itu perintahnya dilakukan, kalau itu larangan dihindari ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang yang bertakwa itu ya. Ada perintah untuk sholat dilakukan, ada perintah untuk puasa dilakukan, ada perintah untuk zakat dilakukan ya. Ada larangan untuk tidak berzina dihindari, ada larangan untuk tidak korupsi dihindari, ada larangan untuk tidak apalagi mabuk dihindari, ada larangan tidak berjudi dihindari. Nah itu dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi baik ada orang maupun tidak ada orang lain ya. Makanya Nabi kita pernah menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta ya. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian itu berada ya. Dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai tadi itu ya. Nah ini, jadi kita sekali lagi untuk bertakwa ini dalam setiap keadaan di mana saja dan kapan saja bertakwa ya. Dan puasa yang kita lakukan sekarang ini ya sebenarnya tidak lain ya mendidik kita untuk punya sifat takwa ini ya. Kenapa kok kita itu bertakwa dalam keadaan di mana saja dan kapan saja ya? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu akan apa yang kita lakukan baik dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan rame-rame. Ya. Dan puasa melatih kita luar biasa ya, karena puasa itu ibadah sir ya. Ya. Yang kita itu melakukan puasa ini yang tahu ya hanya kita dengan Allah saja. Loh kalau kita mau misalnya sehabis sahur atau sehabis sholat subuh nanti kita pulang sarapan tuh enggak ada orang tahu. Tapi tidak kita lakukan karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Nah intinya takwa itu sebenarnya
menjadikan orang bagaimana senantiasa merasa diawasi Allah tadi itu, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan tidak ada orang. Ya. Ya. Tentang takwa ini juga perlu kita sampaikan pula ya, penjelasan dari Umar bin Khattab ya, ketika beliau itu bertanya kepada salah seorang sahabat ya, Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apakah yang disebut dengan takwa itu? Ya. Takwa, terus jawaban Ubay bin Ka'ab pada Umar, nah, engkau pernah hendak itu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Ya, kata Umar, yo pernah lah ya. Nah bagaimana? Ya saya akan hati-hati. Ya. Saya akan betul-betul waspada, menjaga diri untuk jangan sampai kaki saya tertusuk duri. Nah itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi sekali lagi ya intinya berhati-hati ya, menjaga diri untuk tidak kena duri ya, untuk sampai kemudian jatuh kepada neraka ya. Itulah sebabnya maka lalu kemudian ya dengan sungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tadi itu dalam keadaan apapun ya. Fala tatimmu illa bitakhalli. Fala tatimmu, maka tidak akan sempurna takwa itu ya, illa bitakhalli, kecuali dengan mengosongkan ya, atau menghilangkan an kulli radhilatin, dari semua hal-hal yang rendah, dari semua hal-hal yang buruk ya. Wat tahalli bikulli fadilatin, wat tahalli, dan menghiasi bikulli fadilatin, dan menghiasi dengan setiap keutamaan atau kebaikan ya. Jadi kesempurnaan takwa itu ya diperoleh dengan cara senantiasa untuk menghilangkan semua sifat yang buruk, semua sifat yang rendah dari diri kita. Nah, sebaliknya kita menghiasi itu diri kita dengan semua sifat-sifat yang bagus, yang baik, yang utama. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam terkait dengan persoalan takwa ini ya sesungguhnya ya kita berbicara mengenai akhlak sebagaimana yang kemarin didefinisikan juga oleh Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini ya. Jadi kalau kita itu ingin punya akhlak baik ya, ya itu dengan at-takhalli ya, atau menghilangkan dari semua hal-hal yang buruk ya, dan at-tahalli menghias dengan yang baik-baik. Nah, takwa kesempurnaan dicapai dengan itu ya. Kalau kita tidak melakukan pengosongan diri atau penghilangan diri dari hal yang buruk ya, dan menghiasi diri dengan hal-hal yang baik, tidak akan sempurna itu takwa seseorang itu ya. Sifat-sifat yang baik misalnya misalnya ya jujur ya, misalnya lagi amanah ya, misalnya lagi ifah ya, misalnya lagi suka memberi ya. Sebaliknya ya, hal-hal yang buruk harus kita hilangkan. Misalnya bohong, apalagi misalnya menipu, apalagi misalnya
Apalagi ya? Hah? Ghibah ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi untuk kesempurnaan takwa itu dengan cara tidak lain yakni dengan mengosongkan ya, semua hal-hal yang rendah dan yang buruk serta menghias dengan atau berhias dengan semua yang baik atau yang utama ya. Fahia takwa itu ya at-tariqu adalah jalan. Jadi yang namanya takwa itu adalah jalan. Alladzi man salakahu, yang kalau orang itu menapaki jalan itu, yakni jalan takwa itu, ihtada, maka orang itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya. Orang yang menapaki jalan takwa itu akan mendapatkan petunjuk Allah. Ya, padahal yang namanya petunjuk Allah itu kita mohonkan setiap saat kan ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus ya. Nah, menurut Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini, kalau orang itu kok mau mengikuti jalan takwa, menapaki jalan takwa, orang akan diberi hidayah. Dan kalau orang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja yang dilakukan ya tadi itu ya, kemudian bisa tahu persis, oh ini yang perintah dilakukan, oh ini yang larangan dihindari, oh ini yang halal dilakukan, oh ini yang diharamkan dihindari ya. Seperti itu jadi ya orang yang mendapatkan petunjuk itu ya. Nah, orang ya, Masya Allah ya, kalau sudah mendapat petunjuk itu ya, dan itu memang hanya bisa didapat kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, dicapai dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Dalam ayat yang lain itu kan Allah menyatakan ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalanku ya, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh aku akan tunjuki jalan-jalanku ya. Artinya apa? Ya memang yang namanya hidayah Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menapaki jalan Allah ya. Nah, jalan Allah ya ini tadi at-taqwa itu ya, yang ketika orang itu menapaki jalan takwa itu ihtada ya, akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekali lagi kalau orang itu sudah mendapat petunjuk ya sudah ya, hidupnya benar ya, karena sesuai dengan hidayah Allah, dan nanti ujung-ujungnya ya akan masuk surga. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya penduduk surga nanti itu menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah karena diberi hidayah itu. Ya, ya, bapak-bapak pasti sudah sering mendengar itu ya, ungkapan syukur ya, yang itu sesungguhnya merupakan ungkapan syukurnya penduduk surga ya, yakni alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ya. Ini biasanya dipakai oleh para mubaligh, para khatib untuk memulai ceramahnya, memulai khutbahnya ini ya. Itu sebenarnya
ungkapan rasa syukur penduduk surga nanti itu. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah ya yang telah menunjuki kami ya ke surga ini ya, ya dengan apa namanya dengan katakanlah amal-amal yang sudah kami lakukan ya dengan hidayah Allah, lalu kita kemudian bisa beramal soleh dengan takwa itu tadi, akhirnya sampai ke surga ya. Ya. Kalau sekiranya Allah tidak berikan petunjuk, niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk ya. Dan tidak mungkin ke sini ya, kira-kira begitu. Tidak mungkin bisa sampai surga gitu ya. Jadi Masya Allah itu, jadi para penghuni surga itu dulu kok dulu ya, besok ya maksud saya, besok itu menyampaikan syukur seperti itu, menyampaikan syukur karena sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hidayah yang Allah berikan itu para penghuni surga itu lalu ketika di dunia sekarang ini beramal soleh ya, itu karena hidayah Allah itu. Kalau sekiranya tidak mendapatkan hidayah Allah, tidak mungkin bisa beramal soleh dan tidak mungkin sampai kepada surga ya. Masya Allah ya. Jadi namanya hidayah Allah itu penting ya. Dan hidayah Allah ini diberikan kepada orang-orang yang menapaki jalan takwa tadi ya. Wal urwatul wuthqa, yang namanya takwa itu juga merupakan tali yang kuat ya. Jadi di samping jalan yang menyebabkan orang mendapatkan hidayah tadi itu, yang namanya at-taqwa itu juga al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Allati manistamsaka biha naja, yang apabila orang-orang itu mau memegangi al-urwatul wuthqa tadi itu, yaitu tali yang kuat tadi itu ya, maka dia akan selamat ya. Jadi yang namanya takwa itu merupakan tali yang kuat yang apabila kita memeganginya, kita akan mendapatkan keselamatan. Kita lanjutkan ya. Wa asbabuha, dan yang menyebabkan seseorang itu menjadi bertakwa ya, kathiratun, banyak. Jadi sebab-sebab yang menjadikan kita itu menjadi bertakwa itu banyak. Minha ya, dari sekian banyak sebab takwa tadi itu, ayyulakhidul insanu, yakni ketika yang namanya seseorang itu mau memperhatikan ya, annahu, bahwa sesungguhnya al-insan, manusia, abdun dzalilun, merupakan hamba yang hina, wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhannya qawiyun, maha kuat, azizun, dan maha mulia serta perkasa ya. Wala yambahi, dan tidak sepatutnya lidzalili, bagi hamba yang hina itu ya, ayya'siya al-aziza, bermaksiat kepada yang maha perkasa, li'anna nasiyatahu, karena sesungguhnya diri manusia ya, meskipun nasiyatahu itu makna aslinya ubun-ubun, tapi itu ya mewakili seluruh diri manusia ya, karena sesungguhnya diri manusia itu biyadihi, berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi menurut Hasan Al-Mas'udi, ya, untuk bisa menjadi takwa itu hendaknya seseorang itu mau memperhatikan atau mau merefleksikan dirinya, ya, bahwa dirinya itu merupakan hamba yang hina, ya. Jadi kita diminta untuk sadar diri, kita ini hamba yang hina, ya. Oh, bagaimana tidak hina, kita ini ya apa namanya, adanya ya karena diadakan oleh Allah, tidak kok dengan ada sendiri-sendiri, ya. Dan adanya kita itu Masya Allah ya berasal dari ya, air mani yang ya tidak berharga ya. Ya, jadi hina sekali kita ini ya. Kalau kita itu ingat asal kita yang seperti itu tuh, gimana kita itu kok mau apa namanya kemelinti, mau sombong, mau apa namanya merasa hebat tuh dari mana ya. Jadi hendaknya kita sekali lagi merasa diri kita sebagai hamba yang hina, sementara kita mengakui bahwa di sisi yang lain Allah itu adalah Tuhan kita yang maha kuat dan maha perkasa. Ya. Ya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu ya. Di satu sisi Allah itu maha kuat, maha perkasa, sementara kita ini sadar betul maha lemah, maha hina, maha rendah begitu. Ya tentu saja tidak pantas ya hamba yang hina, hamba yang lemah itu kok kemudian bermaksiat terhadap Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa tadi itu. Tidak mungkin itu. Ya. Tidak mungkin ya. Mestinya ya tadi itu tunduk harusnya. Harusnya tunduk, harusnya mau beribadah kepada Allah, harusnya mau bertakwa tadi itu. Ya. Dan seseorang itu sekali lagi untuk bisa apa namanya menyadari kalau kita itu lemah, diri kita itu sesungguhnya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu apa toh? Enggak mampu apa-apa kita itu. Makanya kita selalu menyatakan la haula wala quwata illa billah itu. Ya. Jadi kalau orang itu kok mau apa namanya senantiasa menyatakan la haula wala quwata illa billah itu, insya Allah dia sadar betul posisinya sebagai hamba itu, yang lemah itu, yang apa ya, seluruh diri kita itu berada dalam kekuasaannya. Kalau Allah itu mau apa kepada diri kita itu ya terjadi. Ya, ya, tidak bisa kita membanggakan apa yang kita miliki itu. Wong semua yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya kita hidup yang menghidupkan Allah. Kita tumbuh berkembang yang menumbuh kembangkan Allah. Ya. Kita punya kekuatan yang memberikan kekuatan Allah. Kita punya ilmu yang memberikan ilmu Allah. Kita punya rezeki yang memberikan rezeki Allah. Kita punya kekuasaan yang memberikan kekuasaan Allah. Lu kok mau kemelinti, mau sombong tuh, apa yang mau disombongkan itu? Kalau Allah itu mau cabut, hilang semua itu. Ya, betapa banyak orang yang kuat begitu dibikin sakit aja sudah lemah ya. Dulu kita ingat Muhammad Ali itu Masya Allah ya, betapa dia merasa sebagai orang yang paling kuat ya. Tapi begitu kena Parkinson, apalagi kok tinju gitu. Ya, jalan aja sudah sempoyongan. Ya. Orang kayaknya seperti apa kalau Allah mau memiskinkan dia, mudah sekali itu. Ya. Orang pinternya kayak apa kalau Allah mau menjadikan dia bodoh, mudah sekali itu. Oh syarafe lagi di pelintir sitek wis lupa semuanya. Ya. Kok mau kemelindi itu apa yang mau dibanggakan ya? Mau dibanggakan? Tidak ada ya. Nah, menurut Imam
Hafidz Hasan Al-Mas'udi itu, kalau orang itu mau merefleksikan dirinya, ya, mau memikirkan dirinya, mau memperhatikan dirinya bahwa dirinya itu lemah, sementara Allah itu maha kuat dan maha perkasa, itu bisa menyebabkan orang menjadi takwa. Ya. Tapi kalau orang tidak pernah sadar seperti itu, ya sulit untuk bisa bertakwa. Ya. Nah itu. Baik ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sementara kita sampai di sini dulu ya. Tidak bisa kita lanjutkan karena waktu sudah habis ya. Masih panjang ya, nanti akan kita lanjutkan pada apa namanya pertemuan yang berikutnya ya. Intinya kita mengalir saja ya, mengalir membaca kitab ini ya. Jadi kita baca, kalau ada yang perlu kita berikan penjelasan, kita berikan penjelasan secukupnya ya. Dan sekali lagi sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini apa namanya bermanfaat untuk kita ya. Untuk yang akan datang ini masih ada beberapa sebab yang lain yang menjadikan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang terakhir Al-Mas'udi membicarakan mengenai apa yang menjadi buah bertakwa ya. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang ya, kesempatan untuk bisa meneruskan kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.